Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang manusia sebagai makhluk hidup yang dibacakan oleh Kak Dewa. 1. Latar belakang. Membahas tentang manusia berarti membahas tentang kehidupan sosial dan budayanya, tentang tatanan nilai-nilai, peradaban, kebudayaan, lingkungan, sumber alam, dan segala aspek yang menyangkut manusia dan lingkungannya secara menyeluruh. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensi yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dan dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Apa pengertian manusia di lingkungan? 2. Bagaimana korelasi antara manusia dengan lingkungan? 3. Apa pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya? 4. Bagaimana upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan? 5. Apa hubungan manusia dengan lingkungan? Tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan wawasan terhadap mahasiswa tentang bagaimana untuk mengetahui pengertian manusia dan lingkungan. 2. Untuk mengetahui korelasi antara manusia dengan lingkungan. 3. Untuk mengetahui pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. 4. Untuk mengetahui pengertian sumber alam. 5. Untuk mengetahui hubungan antara iptek dan kelestarian hidup. 6. Untuk mengetahui upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Pembahasan. Manusia sebagai makhluk hidup. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup dengan sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Di dalam kehidupannya, manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini merupakan salah satu kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Pada dasarnya, manusia adalah sebagai makhluk individu yang unik, berbeda antara yang satu dengan lainnya, baik secara fisik maupun psikis. Secara individu juga, manusia ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, ingin merealisasikan diri atau ingin dan mampu mengembangkan potensi-potensinya masing-masing. Hal ini merupakan gambaran bahwa setiap individu akan berusaha untuk menemukan jati dirinya masing-masing. 1. Tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan keseluruhan struktur fisik manusia. Secara garis besar, tubuh manusia dapat dibedakan atas kepala, leher, batang tubuh, anggota gerak atas, anggota gerak bawah. 2. Ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Manusia dikatakan sebagai makhluk hidup atau organisme bernyawa karena memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdapat protoplasma. 2. Mempunyai bentuk dan ukuran. 3. Melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan. Pengertian lingkungan. Lazimnya manusia bergantung pada bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya, yaitu sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam tersebut yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Air sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai komponen tubuh manusia yang terbesar. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup. 1. Kerusakan lingkungan hidup oleh faktor alam. 2. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti teknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar
di antara semua makhluk yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan massa otak dengan tubuh manusia memang memberikan petunjuk dari segi intelektual relatif. 2. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaannya makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. A. Korelasi antara manusia dan lingkungan. 1. Ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. 2. Lingkungan hidup manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 1 mengartikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan kesemua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jumlah penduduk dan lingkungan hidup. 1. Mengapa terjadi pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk, migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. 2. Mengapa terjadi pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk, migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. A. Unsur hayati atau biotik. B. Unsur sosial budaya. C. Unsur fisik. 3. Kerusakan alam dan lingkungan. Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung baik dalam individual maupun komunitas. Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. 1. Kerusakan akibat peristiwa alam. Peristiwa alam merupakan faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan. Banyak makhluk hidup yang tidak dapat bertahan melewati seleksi alam. Peristiwa alam itu meliputi letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. 2. Kerusakan akibat ulah manusia. A. Pertanian. Penggundulan hutan merupakan salah satu contoh kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian ladang berpindah. Tempat ditinggalkan menjadi kurang subur dan ditumbuhi alang-alang. B. Perikanan. Cara penangkapan ikan yang salah seperti menggunakan ukat harimau juga menyebabkan kian berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di daerah perairan. C. Teknologi dan industri. Penggunaan traktor memang mempermudah dan mempercepat pembajakan sawah. Namun ada hal lain yang terbawa seperti sisa bahan bakar, buangan oli, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.